Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ingin sharing analisa USD. Saya minta maaf kemarin saya nggak share analisa USD karena ada kesibukan. Oke, tadi malam kita profit ya di Euro USD. Saya ingin sharing sedikit mengenai setup breaker ya, breaker block. Nah ini kita lihat breaker block yang sering saya bilang di YouTube ya. Untuk konfirmasinya seperti ini. Ntar saya buka di Euro USD ya. Oke, sekarang kita buka dulu di XAUSD untuk analisa. XAUSD kita pakai FX Open. Oke, sebentar. Ini mapping saya kemarin ya, yang waktu itu. Saya mencari setup di sini kemarin untuk waktu ini belum ada ya, ini belum ada ya. Nah, ini di sini kemarin nggak muncul setup sell di sini. Oke, di sini juga dia nggak muncul setup sell, dia tembus naik ya. Nah, sekarang kita akan buka struktur di daily untuk mengecek time frame daily. Di sini kita lihat ini adalah change of character. Oke, change of character daily. Setelah harga mencapai order flow dan order block, Oke, nah di sini kita lihat price respect area ini. Kalau teman-teman sih bilangnya ini area RBS ya, atau resistance become support. Nah, kemudian di sini kita lihat price mungkin aja naik dulu seperti ini. Aduh, sorry. Seperti ini. Boom. Baru turun. Kita nggak tahu ya. Nah, kita kan intraday ya. Kita ngecek daily ini hanya untuk mengecek biasnya aja ya. Kalau di daily di sini dia kuat bullish ya, kalau kita lihat di sini. Candle yang daily kemarin dia melebihi high sebelumnya, dan candle yang low-nya tidak melebihi low sebelum ini. Oke. Dan di sini dia menghasilkan fair value gap atau imbalance. Dan di sini candle engulfing bearish di break ya. Berarti momentum bullish kuat. Nah, itu kelihatan momentum bullishnya kuat. Nah, kemudian kalau kita cek di H4 secara struktur di sini kita lihat di sini ada pullback kecil ya, kalau teman-teman detail ngelihatnya. Nah, ini pullback kecil. Nah, ini inducement. Oke, ini inducement. Kita zoom, kita perbesar. Oke, nah ini inducementnya ya, pullback kecil. Nah, ini kita hapus. Kita marking sebagai high valid, dan ini low valid. Kenapa low valid? Karena dia mengambil inducement. Kenapa high valid? Karena dia membreak low valid dan jadi BOS atau breakout structure. Nah, oke, berikutnya di sini kita lihat high valid di sini di break, boom, impulsif ya. Kemarin kan secara struktur di H1 dia bearish ya guys ya, bearish ya. Nah, tapi dia kemarin muncul NIFS CPI ya, pas harga di sini ya. NIFS CPI dan hasilnya itu negatif, boom, naik kenceng banget ya, dan membreak high valid dan menghasilkan change of character atau chok atau perubahan dari tren bearish ke bullish. Nah, di sini kita lihat apakah di sini dia ada inducement? Apakah ini pullback yang valid di sini? Bukan ya, bukan pullback inside bar. Apakah ini pullback yang valid? Bukan ya, ini bukan pullback yang valid, ini inside bar. Pullbacknya di sini. Nah, ini pullback. Oke. Zone buy-nya di mana, Bang? Zone buy-nya di sini. Ini fair value gap. Nah, ini ada OBIM di sini. Ini engulfing bullish. Nah, ini extreme buy H4. Oke. Nah, kalau ketika harga sampai sini kita bisa mencari setup buy di time frame M15. Tapi kalau kita cek di time frame 3 jam mungkin itu ada inducement ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah sebentar, kita cek di sini apakah ini pullback yang valid di 3 jam. Sebentar. Ini valid ya, ini pullback. Ini candle biru. Nah, ini valid ya, pullback. Oke, ini valid pullback di sini. Dan ini boss. Oke, dan ini chok, change of character. Di sini awalnya dia ngebreaknya hanya shadow di sini. Hanya break shadow di sini, nggak valid. Turun lagi, boom, break body ya, valid. Change of character ini valid secara time frame 2 jam ya. Kalau teman-teman cek di MT4 time frame 2 jam 3 jam nggak ada ya, 3 jam 2 jam nggak ada. Tapi kalau teman-teman buka TradingView di aplikasi Android maupun iPhone ada ya.
di MT4 trading view, sorry. Ini change of character. Apakah di sini ada inducement? Di sini kita lihat apakah ini pullback, valid ya. Kita nggak fokus di candle yang bullish ini, tapi kita fokus di candle yang ini, doji ini. Low-nya diambil, nah ini pullback yang valid. Oke. Ini inducement. Oke. Zone buy ekstrim kita pasti di bawah inducement. Ini bukan inducement ya, belum ngambil inducement. Dan di sini ada fair value gap. Sebentar. Ini fair value gapnya. Kita marking. Fair value gap. Belum kisi ya. Sini nih. Nah, oke. Inducement, fair value gap. Nah, ini order block. Oke. Kita marking 50% order block dari sini di time frame 2 jam. 50% order block. Oke, kita hapus yang 618. Nah, 0,5 di tengah-tengah sini kita marking dengan kotak. Nah, kita dapat area buy sini ya, area buy. Kalau misalnya kita menggunakan Fibonacci dari sini ke sini, sebentar, kita setting dulu Fibonacci-nya. Kebalik ya, dari sini, dari bawah harusnya. Nah, oke. Kita dapat zone buy di sini. 618 di sini ya. 786 di area di bawah inducement. Jadi kita dapat buy zone di ekstrim di sini. Ini kita marking sebagai order block atau buy zone gitulah. Oke. Kita ganti warnanya. Nah, ini area buy kita ya. Kalau kita mau nunggu setup di sini untuk buy di M15. Oke. Secara struktur dia bullish guys, tapi yang namanya bullish kalau misalnya kita cari setup sell counter trend itu dia rawan ya, dia belum tentu turun ke sini, belum tentu, dia mungkin akan naik dulu gitu, bentuk pullback baru. Jadi kalau kita counter trend itu rawan ya guys ya, kalau kita counter trend. Nah, kalau kita cek di struktur di H1 ya, coba kita cek di H1. Di H1 kemarin ini kita marking sebagai supply ya, ekstrim. Oke. Kita kemarin marking di sini dijual ini fair value gap untuk sell. Saya kemarin nunggu ini ya, nunggu ini jadi breaker, jadi seperti ini. Boom. Tapi ternyata enggak ya, malah dia naik labas. Jadi saya kemarin sama sekali enggak entry di gold, karena kan kemarin news CPI ya. Nah, ini kita lihat ini inducement ya, ini inducementnya. Struktur H1, struktur H2, H3 itu mirip ya dengan H4 ya. Coknya juga di sini ya. Nah, ini berarti sekarang kita lihat bahwa trennya itu dalam keadaan bullish ya guys ya. Nah, ini change of character, oke. Nah, sekarang apakah di sini inducement? Ini high. Nah, ini low diambil, oke, ini inducementnya ya. Oke, berarti area engulfing di sini bukan area buy yang sesungguhnya ya, fake. Area buy sesungguhnya di sini, di paling bawah. Nah, ini fair value gap. Nah, ini order flow untuk buy H1. Kalau di H1 kita bisa mencari konfirmasi di M5, tapi jarak dari H1 untuk turun ke sini jauh banget ya, sekitar 250 pips. Kita nggak tahu apakah harga akan ke sana, apakah akan naik lagi. Nah, yang jelas zone buy kita di sini, buy zone. Untuk H1 kita bisa mencari konfirmasi di M15. Untuk di gold saya nggak cari sell. Kenapa? Karena tren higher time frame tren berubah jadi bullish, dan sekarang tren di lower time frame jadi bullish juga. Jadi lebih baik cari buy. Oke, sorry, kita LTF confirmation M5. Nah, di sini ya. Cok. Nah, konfirmasinya itu bisa berupa breaker atau cok. Nah, semalam saya entry di breaker ya, di sini kita lihat. Nah, ini breaker block, saya semalam entry di sini dengan targetnya di lower sini ya. Sini kita lihat buka Euro USD, semalam saya buka di Euro USD.
tapi dia masih kuat naik ya guys ya, karena dia trennya emang bullish ya. Jadi saya semalam tuh mungkin anggap scalping aja lah. Ini di M15 ya. Sini kita lihat. Ini ada engulfing di sini. Kalau kita ke M5 sama juga ya. Kita buka M15 saja. Sini engulfing bullish di sini. Nah, ini di break ya, impulsif. Semalam ada news. Kenapa semalam saya cari sell? Di sini kita lihat di H1 ini ada equal high. Nah, ini news malam itu dia ngambil liquidity equal high di sini. Liquidity equal high. Oke. Nah, saya belum entry, saya belum entry. Nah, kemudian di sini ketika sampai sini harga di sini dia muncul breaker di M15. M30 juga breaker sih. Ya, M30 juga breaker, M15 juga breaker, M5 juga breaker. Jadi breakernya di beberapa time frame ya. Nah, saya semalam lebih fokus di M15. Sini kita lihat. Nah, ini breaker block, engulfing bullish, terlalu besar hurufnya, 20 aja. Nah, ini breaker block. Lalu saya entry di sini. Nah, sebenarnya target pertamanya tuh di sini ya. Oh, sorry, kok buy sih? Kenapa di mana di sini? Sebenarnya ini kecil ya RR-nya ya. 1/1 paling. Ya, di sinilah menghindari liquidity sweep. Kenapa saya naruh SL di sini? Sebenarnya sih dia SL-nya harusnya di sini ya, di atas fair value gap. Saya menghindari liquidity sweep. Lebih baik saya SL agak jauh daripada kena SL lalu turun. Nah, di sini kita lihat meskipun dia SL-nya jauh, kemungkinan kalau terjadi breaker seperti ini, dia paling mentok di sini naiknya nih di fair value gap. Nah, di sini kita lihat ini order block engulfing bullish di break. Di sini dia build in liquidity. Ciri-ciri breaker block ya. Di sini dia build in liquidity atau membuat liquidity. Nah, setelah dia membuat liquidity, lalu di sini dia membentuk engulfing bullish. Lalu dia di break. Nah, kita sell di sini semalam. Nah, target terdekatnya tuh di sini ya sebenarnya. Nah, di sini area sell set liquidity. Udah kena targetnya gitu. Terus malam saya close bagian ketika harga sampai sini. Lalu saya pasang SL plus, bangun-bangun tadi malam dia kena SL plus ya. Naik lagi, ngejar fair value gap di sini. Lalu turun lagi. Terus sekarang naik lagi. Jadi saya sekarang nggak entry lagi ya. Saya tidak entry berkali-kali karena rawan. Karena di H1-nya dia rawan bullish ya. Saya takutnya dia naik lagi ke atas untuk ngambil di sini liquidity. Nah, itu contoh setup breaker block ya guys ya. Nah, untuk di XAU sendiri saya carinya buy ya. Tadi sudah saya kasih zonanya. Tinggal ketika harga sampai zona kita bisa mencari setup ketika muncul konfirmasi ya. Jadi kalau misalnya nggak ada konfirmasi jangan entry. Tapi kalau meskipun entry juga SL-nya agak besar ya kalau kita menggunakan risk entry atau entry tanpa konfirmasi. Nah, untuk news nanti malam itu ada news ya. Nanti malam itu ada news. Hari Selasa ada CPI. Semalam juga news luar biasa banyak dan hari ini juga ada news. Minggu ini banyak news ya guys ya. Saya minggu ini kemarin nggak bahas news ya guys ya, sorry. Nah, di sini kita lihat ada news ntar malam itu ada news di jam 8.30 ya. USD ada dua. Yang pertama high impact unemployment claim. Nah, ini sangat berpengaruh ke market, terutama pair major. Dan yang kedua medium impact pilih Fed manufacturing index. Kemudian yang ketiga jam 9.15 malam industrial production MPM. Nah, ini sangat lumayan pengaruh lah, medium impact. Oke, itu aja guys ya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.